Bab 301, Perangkat Pembimbing Jiwa 9 tingkat. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Bajingan-bajingan ini benar-benar membakar kapal kita. Huowu, yang sedang kesal, tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Ngomong-ngomong, Chukin, bukankah maksudmu ada kapal perang di cincinmu? Qian Renshui mengingatkan pada saat ini. Benar sekali. Kata para wanita itu serempak. Aku akan melepaskannya. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Seketika, pikiran dan kekuatan jiwa Chukin disuntikkan ke dalam cincin berlian pemandu jiwa yang ditinggalkan Helena. Pada saat berikutnya, sebuah kapal perang baja kecil jatuh di depan orang-orang Chu dan Qin. Kapal perang itu sangat kecil, seperti perahu daun. Ah, Chukin, itu yang kau katakan, kapal perang super. Qian Renshui berkata dengan sedikit kehilangan. Ya, Wang Qiwer mengikuti, perahu ini tidak sebesar milikku. Qiwer, kau yakin? Chukin tersenyum aneh, dan segera setelah kekuatan jiwanya, dia mulai mengalir ke dalam kapal perang. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Kapal perang ini terus-menerus melesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada akhirnya, seekor raksasa dengan panjang tubuh 100 meter dan tinggi 20 meter telah tumbuh. Benar saja, di dalam cincin itu, ada catatan tentang kapal perang ini dan cara menggunakannya. Kapal perang ini, bernama Hailong, dapat diperluas dan dikontrak sesuai dengan pikiran pengguna. Itu adalah pemandu jiwa 9 tingkat yang asli. Wow, Ning Rongrong, Xiao Wu, Wang Qiwer tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Itu dapat mengubah ukuran, teknologi pemandu jiwa ini terlalu kuat. Huliena tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lebih kuat, masih ada di sana. Chukin tersenyum sedikit, merentangkan 6 sayapnya, dan terbang ke geladak naga laut. Segera setelah itu, semua wanita merentangkan sayap terbang mereka dan mengikuti. Dapat dilihat bahwa Hailong ini sangat perkasa dan mendominasi. Semua geladak terbuat dari bahan khusus. Bangunan kapal dikelilingi oleh garis-garis yang luar biasa. Selain itu, ada 2 baris garis perkasa di geladak. Meriam yang mendominasi. Cangkang ini juga merupakan perangkat pemandu jiwa. Gadis-gadis itu tampaknya telah melihat dunia baru. Melihat meriam pemandu jiwa ini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kalian, cobalah untuk menanamkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Chukin tersenyum sedikit. Setelah mendengar ini, Xiao Wu segera bertindak dan menuangkan kekuatan jiwanya ke salah satu benteng. Benar saja, dengan suntikan kekuatan jiwa Xiao Wu, pada laras, beberapa sinar merah muda yang sesuai mulai mengembun. Tampaknya pada saat berikutnya, itu dapat diubah menjadi laser dan disemprotkan keluar. Namun, pemandangan yang tidak terduga muncul untuk Xiao Wu. 3 menit kemudian, menara itu masih mengumpulkan kekuatan, dan kekuatan jiwa Xiao Wu terus-menerus disuntikkan, tetapi pelurunya tidak pernah ditembakkan. Chukin, apa yang terjadi? Aku merasa kekuatan jiwaku hampir terkuras. Xiao Wu Dai mengerutkan kening. Xiao Wu, ini bukan penuntun jiwa biasa. Ini adalah penuntun jiwa tingkat 9 dan membutuhkan banyak kekuatan jiwa untuk memanipulasinya. Chukin tersenyum tipis, berjalan ke sisi Xiao Wu, dan segera kekuatan jiwa Chukin disuntikkan ke dalamnya. Hanya dalam beberapa saat, muatan meriam selesai, dan dipancarkan dari laras yang diameternya bisa mencapai setengah meter. Boom! Dengan suara keras, sebuah gunung sekitar 1 kilometer jauhnya dari mereka langsung rata dengan tanah. Ini, hanya dengan pukulan sederhana dapat meledakkan kekuatan seperti itu. Ziji adalah orang pertama yang terkejut. Kau tahu, bahkan baginya, butuh waktu dan energi untuk meratakan gunung ke tanah. Dan sekarang, itu diratakan dalam sekejap. Aku akan mencobanya juga. Ain mengikuti dengan penuh semangat, dan segera dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Dalam sekejap, meriam itu diisi lagi untuk menyelesaikan, dan gunung yang lebih kecil lainnya diledakkan hingga berkeping-keping. Selanjutnya, semua gadis menjadi tertarik, dan mereka semua mencobanya satu persatu. Sangat disayangkan, kecuali mereka yang berada di atas titel Douluo, bahkan Liu Erlong, seorang Sol Douluo level 85, tampaknya kesulitan untuk memadatkan artileri, sementara Qian Renshui dan Su Jin agak enggan. Tak perlu dikatakan, Lin Dai dari Sol Emperor dan mereka yang berada di bawah Sol Emperor pada dasarnya sama dengan situasi Xiao Wu sebelumnya. Hah, sampah.
Ning Rongrong tiba-tiba menjadi sedikit marah, menendang benteng. Chukin tersenyum sedikit, berjalan ke sisi Ning Rongrong, dan berbisik di telinganya, "Rongrong, apakah itu di sini?" "Ya," Ning Rongrong menjawab dengan mulut cemberut. Jelas, Chukin sangat mengenal wanitanya, selalu ada begitu banyak hari dalam sebulan. "Oke, Rongrong, jangan berkecil hati." Chukin tersenyum ringan, "Aku berjanji, kamu bisa mencapai alam di atas Sol Sage dalam waktu kurang dari setahun." "Benarkah?" Tidak hanya Ning Rongrong, tetapi Xiao Wu Zuzu King Zuzuyun Duguyan Meng masih Huo Usui Bing Ersue Usui Yue Ye Ling Ling Qiu Ruo Shui Yu Hai Rou bertanya. "Saya khawatir, hanya Tang Yuehua yang tidak percaya diri." Meskipun dia berhasil menembus kemacetan dan menerima banyak perhatian dari Chu dan Qin, dia mencapai level ke-41, tetapi kesenjangan dengan orang suci jiwa masih terlalu jelas. Tentu saja, Chu Qin memperhatikan ekspresi Tang Yuehua untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia ingin menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa Tang Yuehua juga baik-baik saja. "Tentu saja, tempat yang kita kunjungi kali ini dapat memberikan kekuatan jiwamu lompatan kualitatif," kata Chukin dengan percaya diri. Baik Xiao Wu dan yang lainnya memiliki tubuh glasir emas, dan mereka bahkan lebih disempurnakan oleh rumput abadi. Chukin merasa bahwa seharusnya mudah untuk memiliki kualifikasi ujian ke-6 seagot atau lebih tinggi. 6 penilaian utama sudah cukup untuk membuat kekuatan spiritual mereka meningkat. "Aku sangat berharap, segera datang ke Pulau Dewa Laut," kata Xiao Wu dengan penuh semangat. Zuzu King juga mengikuti. "Tidak usah terburu-buru, mari kita lihat ke dalam kapal, ada kejutan yang lebih besar di sana," lanjut Chukin. Mendengar ini, para wanita menjadi bersemangat. Meriam pemandu jiwa ini sudah sangat kuat, tetapi Chukin berkata bahwa ada kejutan yang lebih besar. Setelah ini, kelompok itu berjalan ke kabin. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa naga laut ini sebenarnya baru, dan setiap ruangan sangat bersih, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pada saat yang sama, mereka berjalan ke ruang utama yang sama dengan kiamat sebelumnya, dan kekaguman di depan mereka membuat pupil mereka terbuka. Di hadapan mereka ada kristal-kristal megah yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa bahan seperti kaca yang belum pernah terlihat sebelumnya. Benda-benda ini ditumpuk seperti gunung, bahkan jika lampu tidak dinyalakan, itu akan menerangi ruang tuan yang besar seperti siang hari. "Apa ini, Suer? Ingat bahwa aku pernah mengatakan kepadamu bahwa benua Douro kita kekurangan bahan untuk membuat pemandu jiwa." Chukin tersenyum tipis dan menatap Qian Rensui. Mungkinkah ini adalah bahan untuk pemandu jiwa?" Qian Rensui bertanya dengan heran. "Ya," Chukin mengangguk, "aku sudah menganalisisnya. Bahan-bahan di sini persis sama dengan yang ada di Kruk Rongrong dan pedang besar Lingling. Dengan kata lain, selama ada gambar, kita dapat memikirkan cara dan mengukur." "Panduan penghasil jiwa. Lalu, bagaimana dengan cetak birunya?" Chukin tersenyum tipis, dan berjalan ke kotak besi di depan kendali utama naga laut. "Cetak birunya ada di sini." Begitu suara itu jatuh, Chukin langsung mendorong kotak besi itu hingga terbuka, dan seperti yang diharapkan, ada lembaran gambar yang penuh dengan gambar dan teks. Gadis-gadis itu semua terkejut, dan segera mengambil gambar-gambar ini di tangan mereka untuk mengamati. Seperti yang diharapkan, ini semua tentang rute dan metode pembuatan perangkat pemandu jiwa. Jelas, ini ditemukan oleh kekuatan perspektif Chu dan Qin. Hebat, di masa depan, kita akan menguasai teknologi pemandu jiwa yang hilang. Su Jin berkata sedikit bersemangat. "Ya," Chukin mengiyakan, "bahan-bahan ini cukup untuk kita gunakan untuk sementara waktu. Alat pemandu jiwa yang ingin kubuat tidak hanya dapat memasokmu, mempersenjatai seluruh sekte Begonia 9 hati, sekte kaca 7 harta karun dari Ordok Satria Wanita, dan 10.000 master jiwa, seharusnya tidak ada masalah." Gadis-gadis itu sangat bersemangat. Belum lagi, dengan pemandu jiwa ini, kemampuan tempur mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Pada saat yang sama, ini adalah kekayaan yang tak tertandingi. Bagi Xiao Wu dan yang lainnya, yang telah kelelahan melakukan pekerjaan pertanian untuk mendapatkan 10 koin jiwa emas, ini sungguh mengasyikkan. Namun, Chukin dan yang lainnya terlalu senang. Meskipun ada gambar dan materi, teknologi pemandu jiwa ini jelas bukan pekerjaan sehari-hari. Kelompok itu telah sibuk selama beberapa jam dan gagal beberapa kali. "Chukin, sepertinya kita terlalu cepat untuk bahagia." Huliena tersenyum tak berdaya.
Ya, Chukin tersenyum dan mengangguk. Ini adalah fakta yang harus kuakui. Lalu apa yang harus kulakukan? Xiao Hu sedikit mengernyit. Mungkinkah kita baru saja melihat beberapa materi terbuang sia-sia? Itu tidak akan terbuang sia-sia. Qian Renshui berkata, kita tidak bisa melakukannya, bukan berarti yang lain tidak bisa. Terutama pandai besi yang kuat di benua Douro. Kita hanya perlu mengangkut materi-materi ini kembali, dan biarkan mereka datang ketika saatnya tiba. Lakukanlah. Baiklah, aku tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Saat kita kembali dari Pulau Dewa Laut, kita akan berurusan dengan pemandu jiwa ini. Chukin mengangguk, semua orang lelah, semua orang harus mencari kamar di kapal untuk tidur. Setelah itu, semua orang memilih kabin untuk tidur. Untungnya, ada banyak kamar kosong di kapal perang raksasa ini, yang sepenuhnya cukup untuk kebutuhan Chukin dan para wanita. Malam ini, giliran Huliena, Qian Renshui dan Ye Lingling untuk mengurus tempat tidur, jadi mereka mengikuti Chu dan Qin ke kamar yang lebih besar. Tubuhku agak kotor, ayo mandi dulu. Qian Renshui berkata, aku tidak tahu, apakah ada kamar mandi di kapal ini. Ya, Huliena berkata, aku hanya melihat-lihat. Fasilitas kapal ini lebih lengkap daripada kapal layar kita. Bagus sekali, siapa yang akan mandi duluan? Kata Ye Lingling dengan bersemangat. Mendengar itu, ketiga wanita itu mengalihkan pandangan mereka ke Chukin, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Untuk mengembangkan kebiasaan menghemat air, mari kita mencucinya bersama. Oke, ketiga wanita itu mengangguk bersamaan. Tepat, saat Chukin membawa ketiga putrinya ke kamar mandi, Ziji masuk. Chukin, jangan mandi dulu, ada orang di luar yang mencarimu. Siapa? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Kau akan tahu saat kau pergi. Ziji tersenyum tipis. Kalau begitu, tunggu aku di sini. Ketika Chukin berjalan keluar dari kabin dan datang ke dek, dia menemukan bahwa orang yang mencarinya adalah Mutiara Ungu dan Xiao. Tang, kakak, melihat Chukin, Xiao Ju berjalan mendekat dengan gembira. Si jingga kecil, Chukin menatap Xiao Jing, lalu menatap Mutiara Ungu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sudah larut malam, mengapa kamu mencariku? Kakak, kita pergi. Xiao Ju tersenyum. Pergi? Kemana harus pergi? Chukin mengerutkan kening. Di bawah mahkota, Xiao Ju tampaknya sangat takut tidur di pulau itu. Begitu dia tidur, dia akan memimpikannya orang tuanya, jadi aku memutuskan untuk membawanya pergi dari pulau ini dan kembali ke Pulau Mutiara Ungu kita. Xiao Ju belum berbicara, Mutiara Ungu memimpin dalam menjawab percakapan. Pergi sekarang, Chukin mengerutkan kening. Ya, Zizhenzu mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, Mianxia, terima kasih sekali lagi karena telah membunuh orang-orang jahat itu, kita ditakdirkan untuk bertemu denganmu lagi. Mendengar ini, wajah Zizhenzu menjadi sedikit sedih setelah dia mengatakan ini. Untuk beberapa alasan, perpisahannya dengan Chukin membuatnya merasa sedikit sedih. Namun, dia tidak dapat menemukan alasan untuk tinggal. Chukin juga sedikit tidak senang. Dia masih berpikir tentang bagaimana membiarkan Mutiara Ungu masuk ke dalam hatinya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, sekarang, Zizhenzu telah pergi, dan kesempatan Chukin bahkan lebih tipis. Baiklah, selamat tinggal, Chukin balas tersenyum. Ya, Mutiara Ungu tersenyum enggan. Kakak, selamat tinggal pada takdir. Xiao Ju menatap Chukin Dao dengan enggan. Di bawah tatapan Chukin, Mutiara Ungu membawa Xiao Ju dan pergi. Chukin menghela napas sedikit. Pada saat ini, Zizhenzu berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, di bawah Mian, aku tidak berani menanyakan gelarmu. Aku tidak punya gelar, panggil saja aku Chukin. Chukin segera menjawab, kamu adalah pemegang gelar Douluo termuda dalam sejarah benua Douluo, Raja Kekaisaran Dou Surga, dan Chukin Mianxia. Mutiara Ungu terkejut ketika mendengarnya. Mungkinkah namaku telah bergema di atas laut? Chukin tersenyum. Zizhenzu mengangguk, siapa yang tidak tahu nama Chukin Mian sekarang? Aku tidak menyangka kamu akan datang ke laut. Haha, ada apa dengan ini? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, Chukin Mianxia, akan ada masanya nanti. Pada saat ini, wajah Zizhenzu sedikit menggelap, lalu dia menjawab. Chukin mengangguk, tampak tenang. Kenapa, kamu tidak menyusul? Pada saat ini, Ziji berjalan mendekat dan tersenyum menawan. Apa yang kamu bicarakan?
Chukin berkata dengan nada tidak menyenangkan, kamu tidak akan berpikir bahwa aku hanya menyukainya jika aku hanya memiliki satu hubungan sampingan. Petik 2. Apakah ini tidak normal? Zizi tersenyum acuh tak acuh, oke, siapa aku? Aku belum mengenalmu. Cara kamu memandang Zi Zhenzu di siang hari tidak benar. Wanita ini, meskipun emosinya sedikit mudah tersinggung, tetapi kamu harus terlihat baik, kamu harus memiliki dada, dan kamu harus memiliki bokong. Selain itu, kamu sangat saleh, tetapi itu adalah pilihan yang baik. Chukin, apakah kamu benar-benar ingin melewatkannya? Chukin mengabaikan Zizi dan berjalan dengan tenang ke kabin. Hah, mungkinkah Chu dan Kinku telah mengubah jenis kelamin mereka? Zizi Dai mengangkat alisnya. Malam ini, hari yang sama di bulan Maret. Keesokan harinya, Chu dan Kin mengendarai Helong untuk berlayar, dan jalan ke depan bukanlah Pulau Dewa Laut, tetapi tujuannya, Pulau Mutiara Ungu. Chukin memikirkannya sepanjang malam, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Bukankah itu hanya Mutiara Ungu? Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, maka Chukin harus masuk ke dalam hatinya. Tadi malam, kupikir kau telah mengubah jenis kelaminmu. Sepertinya, kau masih Chukin yang kukenal. Melihat Chukin berdiri di haluan kapal, Zizi berjalan mendekat dan tersenyum. Chukin tersenyum acuh tak acuh, lalu berbalik dan memeluk Zizi ke dalam pelukannya dan tersenyum tipis. Asi, kalau begitu, orang macam apa aku di hatimu? Kalau begitu perlu dikatakan, mendambakan kecantikan. Jawab Zizi. Chukin tiba-tiba sedikit mengernyit, dan meremas pinggul Zizi, dengan lembut, apakah itu gatal, kan? Aku salah. Zizi buru-buru memohon belas kasihan, tidaklah buruk untuk serakah pada kecantikan. Lagi pula, kamu memiliki terlalu banyak kelebihan. Contohnya, Chukin tersenyum tipis. Contohnya, menekankan cinta dan kebenaran, kecemburuan seperti kebencian. Romantis dan ramah, Yusu dekat dengan angin, tampan dan rupawan. Kata Zizi, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa Feng Liu Sustain dan Yusu Lin Feng adalah kepribadian. Chukin menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi hatinya senang. Apakah kamu ingin aku membantumu lagi? Mutiara Ungu tidak begitu mudah dihadapi. Zizi tersenyum tipis. Apa yang harus aku lakukan? Menambahkan obat lagi? Tanya Chukin. Aku ada di hatimu, aku hanya tahu cara memberikan obat. Kata Zizi sedikit kesal. Petik 2 titik. Selain itu, apa lagi yang kamu miliki? Chukin sengaja bertanya. Persetan denganmu. Zizi memukul dada Chukin dengan ringan. Sebenarnya, mudah untuk mendapatkan wanita seperti si Zhenzu. Bagaimana caranya? Tekan saja ke bawah. Zizi menjawab. Petik 2 petik 2. Chukin sedikit terdiam. Kepribadian Purple Pearl dan aku agak mirip, bukankah aku juga didorong jatuh langsung olehmu? Kata Zizi. Chukin sedikit terdiam. Kepribadian Mutiara Ungu dan diriku agak mirip, bukankah aku juga langsung didesak olehmu? Kata Zizi. Chukin menggaruk bagian belakang kepalanya. Saat itu, Zizi 100% disukai oleh sistem. Tentu saja, Chukin bisa langsung menggulingkannya. Tapi, tidak lagi sekarang. Chukin merasa ini akan menjadi kontraproduktif. Kalau tidak, coba anggur obatku lagi. Zizi bertanya pada Chukin dengan enggan. Mengapa Chu dan Kin tidak melakukan penyelamatan heroik Amerika Serikat? Qian Renshui berjalan mendekat dan berkata, aku akan membiarkan orang-orang Wuhundian datang dan mengepung Pulau Mutiara Ungu. Kamu ambil kesempatan untuk menyelamatkan Mutiara Ungu. Sepertinya, Saudari Suir, kamu juga bisa melihatnya. Zizi tersenyum. Sejak Mutiara Ungu pergi, Chukin sedikit linglung tadi malam bersama kita bertiga. Pagi-pagi sekali, dia mengubah arahnya dan langsung menuju Pulau Mutiara Ungu. Semua orang bodoh bisa melihatnya. Qian Renshui tertegun. Cemberut. Apakah itu begitu jelas? Chukin mengerutkan kening. Tidak jelas, terlalu jelas. Chukin, bagaimana dengan pendekatanku? Oh, Suir, aku berterima kasih padamu. Tapi metodemu benar-benar tidak bisa diandalkan daripada yang lain. Chukin segera menyangkal metode Qian Renshui. Chukin selalu sangat jujur, bagaimana dia bisa melakukan hal yang munafik seperti itu? Lupakan saja, luangkan waktumu. Chukin tersenyum percaya diri, aku tidak percaya bahwa kamu tidak dapat menaklukkan Mutiara Ungu kecil karena ketampananmu. Chukin, Pulau Mutiara Ungu ada di depanmu. Pada saat ini,
Lin Dai melangkah keluar dan menunjuk ke sebuah pulau di depannya. Setelah mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pulau itu. Namun, yang tidak mereka duga adalah ada api di mana-mana di pulau itu. Hei, bagaimana bisa ada api di pulau itu? Zizi berkata dengan heran. Mungkinkah Pulau Mutiara Ungu juga diserang? Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Alis Chuqin menegang. Saat berikutnya, dia melebarkan sayapnya dan langsung menuju ke Pulau Mutiara Ungu. Kakak Lin Dai, majulah dengan kecepatan penuh. Zizi menoleh ke arah Lin Dai dan berkata, setelah itu, dia dan Qian Renshui juga melebarkan sayap mereka dan mengikuti langkah Chuqin. Trio Chu dan Qin mendekati Pulau Mutiara Ungu. Pulau itu memang penuh dengan api, tetapi anehnya bukan rumah-rumah yang terbakar, melainkan pepohonan. Chuqin, Qian Renshui, dan Zizi datang ke tengah Pulau Mutiara Ungu dengan ragu, di mana sebuah pohon raksasa juga terbakar. Dan, Anda dapat melihat Mutiara Ungu, Xiao Tang, dan bawahannya, semuanya berdiri di bawah pohon. Lihat, apa itu? Pada saat ini, seorang anggota kelompok bajak laut memperhatikan keberadaan trio Chu dan Qin. Ketiganya memiliki sayap di punggung mereka, terutama 6 sayap Qian Renshui dan 8 sayap Chuqin, seperti dewa sungguhan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Chu dan Qin. Pada saat ini, matahari sangat terik, jadi Zi Zhenzu tidak mengenali Chuqin untuk pertama kalinya, sampai yang terakhir jatuh ke tanah. Chuqin Mianxia, kakak, Mutiara Ungu dan Xiao Tang menatap Chuqin Dao dengan heran dan gembira. Mutiara Ungu, apakah kamu baik-baik saja? Chuqin diam-diam menghela napas lega ketika dia melihat Mutiara Ungu aman dan sehat. Tidak apa-apa, Mutiara Ungu menggelengkan kepalanya. Lalu, mengapa kamu membakar pohon-pohon itu? Chuqin bertanya dengan sedikit keraguan. Oh, kamu mengatakan ini. Mutiara Ungu tersenyum dan menjelaskan, pohon-pohon ini adalah pohon yang unik di Mutiara Ungu, yang disebut pohon vulkan. Batang utamanya tidak mudah terbakar, tetapi cabang dan daunnya mudah terbakar, dan mereka terlahir kembali dari api. Menurut adat istiadat di pulau kami, jika seseorang meninggal, mereka harus menyalakan api untuk membuat kayu, dan menyimpan kesedihan mereka. Chuqin, Mutiara Ungu, kau membuat kami takut setengah mati. Zizi berkata, kami pikir sesuatu terjadi padamu. Tidak, Zi Zhenzu menjawab, tunggu, Chuqin Mian, bukankah kau di Pulau Permata? Itu sangat jauh dari sini. Apakah kau sengaja datang ke sini untuk menyelamatkan kami? Yah, kau tidak tahu, Chuqin. Saat Zizi hendak menjelaskan, Chuqin memotong ucapannya. Chuqin tersenyum dan berkata, Mutiara Ungu, aku tidak memberitahumu, untuk apa kita ke sini. Aku juga sangat penasaran, bagaimana mungkin sosok sekuat dirimu di bawah mahkota Chuqin bisa muncul di pulau yang pada dasarnya terisolasi dari dunia. Mutiara Ungu mengangkat alisnya. Sebenarnya, kami ke sini untuk bepergian. Chuqin tersenyum tipis. Bepergian. Mutiara Ungu tampak sedikit terkejut. Qian Renshui dan Zizi juga sedikit bingung, tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Ya, Chuqin mengangguk, bepergian hanyalah berkeliling. Kudengar lingkungan Mutiara Ungumu sangat bagus, jadi aku membawa Zizi Suir dan yang lainnya untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan melihatmu terbakar. Senmu, kukira terjadi sesuatu padamu, jadi kami bertiga bergegas untuk melihatnya. Baiklah, Mutiara Ungu tertegun sejenak, lalu berkata, kalau begitu Chuqin Mianxia, bagaimana menurutmu pemandangan Mutiara Ungu? Wah, bagus sekali. Chuqin mengangguk, kemudian dia menatap Mutiara Ungu dengan senyum serius dan berkata, Mutiara Ungu, kami berencana untuk tinggal di pulau itu untuk sementara waktu, apa kau tidak keberatan? Entah mengapa, Zi Zhenzu terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia menjadi sangat gembira. Jangan repot-repot, jangan repot-repot. Kemudian, Zi Zhenzu buru-buru menjawab, Chuqin Mianxia, merupakan suatu kehormatan untuk dapat melihat Pulau Mutiara Ungu kami dan menggunakan Pulau Mutiara Ungu. Anda dapat hidup selama yang Anda inginkan, itu hanya dari Pulau Mutiara Ungu. Lingkungannya agak kasar, saya ingin tahu apakah Anda dan istri Anda terbiasa hidup seperti itu. Saya sangat santai. Melihat persetujuan Zi Zhenzu, Chuqin tersenyum ringan, kalau begitu diputuskan bahwa Anda dapat mengatur tempat yang relatif tenang bersama kami. Saya akan membayar Anda 100 mata uang jiwa emas setiap hari. Dengan itu,
Chu Qin mengeluarkan sekantong koin jiwa emas dari wadah pemandu jiwa. Ini adalah 5.000 koin jiwa emas, mari kita tinggal di sana untuk sementara waktu. Tidak, tidak, Mutiara Ungu buru-buru berkata, saya sudah mengatakan bahwa Anda dapat tinggal di Pulau Mutiara Ungu. Grup Mutiara Ungu kami sangat diterima. Anda tidak memerlukan koin jiwa emas. Saya dapat melihat bahwa itu tidak mudah bagi Anda. Chu Qin tersenyum, terlebih lagi, tinggal di pulau ini, kami masih perlu makan denganmu, jadi terimalah koin jiwa emas ini. Kalau begitu, tidak apa-apa. Zizhenzu mengikuti koin jiwa emas Chu Qin, kalau begitu aku akan segera menyiapkan tempat untukmu. Struktur Purple Pearl mirip dengan Pulau Poseidon. Pulau ini dikelilingi oleh tanaman hijau dan hutan, dan di tengahnya terdapat kota kuno berbentuk lingkaran. Meskipun kota ini kecil, kota ini memiliki kelima organ internal, seperti taman, villa, dan bahkan istana. Menurut pernyataan Purple Pearl, tempat ini dulunya adalah tempat liburan seorang pengusaha kaya raya di daratan utama Douluo, tetapi langsung dirampok oleh kelompok bajak laut Purple Pearl, jadi tempat ini dianggap mewah. Zizhenzu tidak berani mengabaikan Chu dan Qin, dan menyiapkan istana mewah 6 lantai di tengahnya untuknya. Wah, apakah bajak laut tinggal di tempat yang begitu indah? Seru Sui Binger ketika melihat bangunan megah ini. Dibandingkan dengan ini, Tian Sui Cholege benar-benar rusak. Jadi, Chu Qin, apakah kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu? Hu Liena bertanya, kalau begitu, saudara Chu Qin, kapan kita akan hidup? Wang Qiwer bertanya, sepertinya aku akan pergi ke Pulau Dewa Laut itu. Qiwer, jangan pikirkan itu dulu. Qian Renshui berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mendapatkan mutiara ungu itu, saudaramu Chu Qin tidak akan bisa keluar dari pulau itu. Benar, Chu Qin. Qian Renshui menatap Chu Qin dan tersenyum. Chu Qin tidak berkomitmen. Kau tahu, dia memenangkan mutiara ungu, selain mutiara ungu, ada juga pengikut yang sangat cantik, Malaikat Yan. Ini benar-benar memikat bagi Chu Qin yang penuh nafsu. Jadi begitu, Xiao Wu berkata, mengapa aku tiba-tiba datang ke Pulau Mutiara Ungu? Lalu, Chu Qin, dengan cara apa kau berencana untuk memenangkan Mutiara Ungu? Ning Rongrong tersenyum. Chu Qin, tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Dalam 10 hari terakhir, Chu dan Qin tidak melancarkan serangan apapun terhadap Mutiara Ungu. Selain mempelajari teknologi perangkat pemandu jiwa dan mengolah kekuatan jiwa, itu adalah berbagai diskusi mewah dengan para wanita. Bagaimanapun, Chu Qin akan memenangkan Mutiara Ungu, tetapi dia tidak terburu-buru. Pada hari ini, seperti biasa, Chu Qin ada di ruangan itu, mengamati gambar-gambar pemandu jiwa ini. Chu Qin menemukan bahwa pemandu jiwa ini tampaknya rumit, tetapi sebenarnya perhitungannya sangat sederhana. Siapapun yang memiliki gelar matematika atau lebih tinggi di sekolah menengah pertama di kehidupan sebelumnya dapat dengan mudah menguraikan data. Namun, selain penjumlahan dan pengurangan dasar, benua Douro sama sekali tidak memiliki yang namanya analisis numerik. Bagi seorang jenius pendidikan yang berorientasi pada ujian seperti Chu Qin, itu bahkan lebih penting. Hanya dalam 10 hari, Chu Qin telah mengembangkan perangkat pembimbing jiwa level 6. Selesai, tidak sulit. Bersamaan dengan semburan cahaya yang kuat, Chu Qin memiliki pedang panjang seperti kristal di tangannya. Pedang ini adalah pemandu jiwa pertama yang dikembangkan oleh Chu Qin, pedang pembunuh naga kristal. Di bawah suntikan kekuatan roh Chu dan Qin dan inti dari perangkat pembimbing jiwa yang dimiliki Kekaisaran Matahari Bulan, kekuatannya terletak pada perangkat pembimbing jiwa level 6, artinya, ia berisi kekuatan roh level Kaisar Jiwa. Yang terpenting adalah Chu Qin telah menambahkan teknologi teleskopik ke dalamnya, artinya, pedang ini dapat diubah ukurannya secara bebas, cukup kecil untuk menjadi seukuran jari, dan cukup besar untuk sebanding dengan tubuh asli Wu Hun. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Siapa? Silakan masuk. Chu Qin Sen malas dan berteriak ke arah pintu. Yang masuk adalah seorang wanita cantik. Dia memiliki penampilan yang luar biasa, diolesi gaun tipis, dan mengenakan congsam merah muda. Congsam tidak cukup untuk membungkus tubuhnya yang anggun. Di banyak tempat, terutama dada dan bokong, ada perasaan yang siap dia ekspresikan. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki semua kelebihan wanita dewasa. Orang ini adalah Ibu Xiao Wu, Mei Wu. Tarian ajaib. Melihat Mei Wu, Chu Qin hendak berbicara, tetapi disela oleh Mei Wu yang tersenyum,
apakah kau akan memanggilku Bibi Mei Wu lagi? Tidak, Chukin tersenyum tenang. Mei Wu, mengapa kau di sini? Chukin melirik Mei Wu dari atas ke bawah, dan sejujurnya, Chukin merasa bahwa dia sedikit lebih menawan dan mengharukan, dan dia juga menggemakan estetika Chukin. Chukin sangat lugas. Dia adalah orang seperti itu. Selama satu orang secara khusus setuju dengan estetikanya, dia memiliki keinginan untuk memiliki orang lain. Bagaimanapun, dia adalah seorang penjelajah, dia telah melakukan perjalanan ke benua Douro, tidak ada yang lain, hanya menjemput gadis-gadis. Namun, Chukin tahu bahwa karena Xiao Wu, dia tidak boleh terlalu banyak memikirkan Mei Wu. Kenapa, tidak bolehkah aku datang dan menemuimu? Mei Wu berkata sambil tersenyum, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, alat pembimbing jiwa. Chukin buru-buru menjawab, dan kemudian dia menyerahkan pedang kristal itu kepada Mei Wu. Lihatlah Mei Wu, bagaimana dengan alat pembimbing jiwa ini? Mendengar ini, Mei Wu mengambil pedang kristal di tangan Chukin, tetapi dia tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak, dan dia menyentuh telapak tangan Chukin secara langsung. Tiba-tiba, Chukin tertegun, karena telapak tangan Mei Wu terlalu lembut dan licin, dan terasa dingin saat disentuh, membuatnya merasa tidak ingin dipisahkan. Namun, pada akhirnya Chukin memilih untuk melepaskannya. Mei Wu sangat santai. Dia memegang pedang kristal di tangannya dan merasakan kekuatan roh di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut, di dalam pedang kristal kecil ini, ada kekuatan roh yang begitu besar. Mei Wu, jangan melihatnya kecil. Chukin tersenyum sedikit, dan segera setelah pikirannya bergerak, pedang kristal di tangan Mei Wu membesar dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, Mei Wu tidak dapat menahannya lagi, dan secara tidak sengaja jatuh langsung ke Chukin. Chukin terkejut sejenak, tetapi dia bahkan tidak secara tidak sadar menghindar. Oleh karena itu, Mei Wu penuh dengan lengan dan jatuh langsung ke pelukan Chukin. Terutama, kedua kelompok Mei Wu lembut, menempel di dadanya. Merasakan aroma unik tubuh Mei Wu, Chukin sedikit mabuk, tetapi dengan cepat membantunya berdiri. Chukin melihatnya dari sudut ini, dan pemandangan unik di dada Mei Wu memberikan pemandangan panorama. Selokan yang dalam membuat hormon Chukin sedikit meningkat, tetapi Chukin masih mengalihkan pandangannya ke wajah Mei Wu dan bertanya dengan lembut, Mei Wu, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mei Wu menggelengkan kepalanya dengan lembut, Chukin, mengapa pedang kristalmu begitu berat? Karena kekaisaran matahari bulan membuat bahan pembimbing jiwa, kualitasnya dapat diubah melalui kekuatan jiwa bagian dalam, dan aku menggunakan beberapa perak yang terbenam di laut dalam yang unik di benua Douro. Oleh karena itu, ketika menjadi lebih besar, kekuatan jiwa akan meningkatkan kualitasnya, dan beratnya dapat mencapai 2000 kati dalam sekejap. Aku pikir Mei Wu, kamu adalah binatang jiwa 100.000 tahun dan dapat menahan kualitas ini. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Oh, jadi, aku lebih lemah. Mei Wu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Aku masih belum sebagus si Ji Yuji. Jangan katakan itu. Setiap binatang jiwa memiliki kelebihan uniknya sendiri. Chukin menjawab, kamu dan Xiao Wu adalah kelinci pesona tulang lunak. Di antara mereka, keterampilan lunakmu adalah yang terkuat. Tidak heran, begitu banyak wanita hebat yang begitu terpesona padamu. Selain orang-orang yang tampan, mulut ini juga cukup manis. Mei Wu tersenyum tipis. Ah, wajah Chukin memerah. Melihat Chukin yang malu-malu, Mei Wu tersenyum senang, tidak disangka, kamu juga akan malu. Hei, ngomong-ngomong, Mei Wu dan Xiao Wu. Chukin buru-buru mengganti topik pembicaraan. Dia, Ziji, Qian Renshui dan yang lainnya mencari si Zuo. Mei Wu menjawab, mereka mencari mutiara ungu. Chukin sedikit terkejut, apa yang kamu lakukan? Mei Wu menggelengkan kepalanya. Chukin, pada saat ini, suara Xiao Wu terdengar. Dia berjalan masuk dengan Qian Renshui dan Ziji berdampingan. Bu, kenapa kamu di sini? Xiao Wu menatap Mei Wu dengan heran. Aku di sini, bisik Mei Wu. Chukin buru-buru berkata, Xiao Wu, aku baru saja mengembangkan pemandu jiwa, biarkan Mei Wu membantuku mencobanya. Qian Renshui dan Ziji saling melirik diam-diam ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu bahwa kedatangan Mei Wu tidak pernah sesederhana itu. Perangkat pemandu jiwa, Xiao Wu sangat sederhana, tidak melihat apa-apa, sebelum matanya berbinar. Chukin,
apakah kamu sudah mengembangkan perangkat pembimbing jiwa? Level berapa? Apakah kamu masih tahu levelnya? Chukin tersenyum ringan dan menyerahkan pedang kristal itu. Aku mendengarmu mengatakannya. Xiao Wu mengambil perangkat pembimbing jiwa, merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang tidak lebih lemah darinya, dan langsung terkejut, apakah ini level 6 atau level 7? Level 6, Chukin menjawab, Xiao Wu, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Benarkah? Kalau begitu aku akan menerimanya. Xiao Wu mengangguk dengan senang. Rongrong memamerkan perangkat pembimbing jiwanya kepadaku sepanjang hari, sekarang tidak apa-apa, aku juga memilikinya. Ngomong-ngomong, Xiao Wu, Suer, Ziji, ku dengar kau mencari si Zhenzu. Chukin mengalihkan pembicaraan. Ya, Qian Renshui mengangguk sambil tersenyum. Apa yang kau cari, mutiara ungu? Chukin bertanya pada Qian Renshui dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Qian Renshui menjawab dengan senyum lebar. Petik 2 titik titik titik. Aku benar-benar tidak bisa menebaknya. Chukin menjawab, Ziji, katamu. Tentu saja itu untuk membantumu menggoda adik perempuan. Ziji melirik Qian Renshui dan berkata, kalian, menggoda Zizu itu bagus. Sudah 10,5 bulan, tidak ada tindakan sama sekali. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Chukin menjawab, kamu tidak bisa memaksakannya pada masalah emosional. Tapi kami sedang terburu-buru. Mulut Qian Renshui sedikit melengkung, kami masih ingin pergi ke Pulau Dewa Laut dengan cepat untuk meningkatkan kekuatan roh kami. Lalu, apa yang kamu lakukan? Chukin mengerutkan kening. Tidak ada, Ziji menjawab, itu hanya pamer di depan si Pearl. Pamer, Chukin mendengarnya dalam kabut. Kami memamerkan keterampilan lunak di depannya. Xiao Wu menjawab, lalu dengan sengaja mengatakan bahwa kamu yang mengajari kami. Mutiara, ungu ingin mempelajarinya. Bibi Ziji dan aku baru saja mengatakannya, asalkan dia bersedia datang, kamu pasti akan mengajarinya. Kalau begitu dia ada di sini. Mata Chukin sedikit berbinar. Ya, Qian Renshui mengangguk. Di mana? Tanya Chukin. Jangan terlalu khawatir. Ziji berkata dengan marah, tetapi, Zi Zhenzu berkata, dia harus mempersiapkannya. Itu harus ada di sana setelah pertemuan. Bagaimana? Apakah kamu mengajarkannya? Mengajarkan. Chukin mengangguk. Soft skill, tetapi kesempatan terbaik untuk memanfaatkan minyak dan meningkatkan hubungan, bagaimana mungkin Chu dan Qin tidak mengajarkannya? Seorang penulis yang tidak terkenal, Eternal Life Jiang pernah berkata bahwa kontak fisik adalah cara terbaik untuk meningkatkan perasaan. Baiklah, Xiao Wu, Suer, kalian berdua, berlatihlah dengan mutiara ungu bersama-sama. Chukin berhenti dan berkata, bagaimana denganku? Ziji Dai mengerutkan kening. Ayolah, Ziji, jika kamu mempelajari soft skill, aku khawatir aku tidak bisa tidak memberimu kesempatan saat itu juga. Chukin berkata dengan suasana hati yang buruk. Ziji terkekeh ketika mendengar kata-kata itu, jadi, apakah pesonaku begitu hebat? Baiklah, Suir, Xiao Wu, kalian berdua akan menemani adik Chukin. Kalau begitu mari kita ganti pakaian. Qian Renshui dan Xiao Wu secara alami juga bersemangat, dan meninggalkan sepatah kata dan berjalan keluar ruangan. Segera setelah itu, Ziji juga pergi. Hanya Mei Wu dan Chukin yang tersisa. Mengapa kamu tidak membiarkanku menemanimu? Mei Wu tersenyum ringan, keterampilan lunakku tidak lebih buruk dari Xiao Wu. Tarian ajaib, Chukin sedikit gugup. Pelatihan keterampilan lunaknya dilakukan dengan bergegas menyeka minyak, dan dia sedikit panik ketika dia memikirkan minyak tarian ajaib. Oke, aku bercanda, aku pergi sekarang, kata Mei Wu sambil tersenyum. Melihat sosok Mei Wu yang pergi, Chukin diam-diam menghela napas lega. Bibi Mei Wu, apakah kamu punya pikiran tentangku? Chukin menggelengkan kepalanya, menutup pintu, mengganti pakaiannya, dan berjalan keluar dari kastil. Pada saat yang sama, Qian Renshui dan Xiao Wu juga datang. Adegan yang membuat mata Chukin berbinar muncul. Pada saat ini, Qian Renshui dan Xiao Wu mengenakan celana pendek ketat dan kemeja pendek yang tidak mencapai lutut. Gaun semacam ini secara langsung mengangkat sosok mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Di balik celana pendek ketat itu, kedua kaki indah seperti batu giok itu terbungkus stocking sutra, dan di bagian bawahnya ada sepatu hak tinggi. Keduanya seperti ini, kecuali gaya rambut mereka hampir sama, kecuali bahwa Qian Renshui hitam murni dan Xiao Wu putih murni.
Qian Renshui dan Xiao Wu, terlepas dari sosok dan penampilan mereka, termasuk di antara wanita-wanita papan atas di Chu dan Qin. Keduanya, yang satu berkulit hitam dan yang lainnya berjalan bersama, semacam. Keduanya berjalan berdampingan, intensitas dampak visualnya terbukti dengan sendirinya. Kalian berdua sudah membicarakannya. Chu Qin menatap Qian Renshui dan Xiao Wu, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Xiao Wu tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Chu Qin sambil tersenyum. Lalu kau bilang, Xiao Wu yang tampan, atau aku yang tampan? Tanya Qian Renshui sambil tersenyum. Suer, aku harus mengatakan sesuatu padamu. Kau harus tahu bahwa di hatiku, kaulah yang paling tampan. Jawab Chu Qin. Xiao Wu dan Qian Renshui sama-sama menunjukkan senyum cerah saat mendengar ini. Chu Qin Mianxia, suara Mei Yun terdengar, dan Zi Zhenzu melangkah dengan mempesona dan berjalan masuk dari pintu masuk istana. Yang mengejutkan Chu Qin, pakaian Zi Zhenzu tidak berubah, sama seperti saat Chu Qin pertama kali melihatnya. Rao begitu, postur dan wajah yang sangat menggoda itu masih membuat hati Chu Qin senang. Mutiara ungu, ini dia. Jawab Chu Qin dengan tenang. Chu Qin Mianxia, Zi Mianxia berkata, kau dapat membantuku naik ke Sol Sage dalam waktu 1 bulan, apakah ini benar? Tanya Mutiara ungu ragu-ragu. Chu Qin tertegun sejenak, lalu melirik Qian Renshui dan Xiao Wu, jelas-jelas menyalahkan dua yang terakhir, dan tidak memberitahunya hal ini. Rao begitu, Chu Qin mengangguk dan berkata, baiklah. Ini sangat sederhana bagiku. Lalu, imbalan seperti apa yang kamu butuhkan? Purple Pearl bertanya dengan cepat. 2 level dalam sebulan, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia pikirkan. Bakat Purple Pearl sangat kuat. Dia mencapai ranah kaisar jiwa di usia 30-an, tetapi sekarang dia hanya dapat meningkat 1 level setahun. Lalu menurutmu, imbalan seperti apa yang bisa kamu berikan padaku? Tanya Chu Qin. Purple Pearl jatuh ke dalam meditasi ringan. Dia paling bangga dengan kelompok bajak laut Purple Pearl-nya, tetapi kelompok bajak laut ini tidak layak disebutkan di depan Chu Qin. Hanya penampilan dan bentuk tubuhnya saja yang membuat Chu dan Qin memiliki begitu banyak wanita yang luar biasa, belum lagi mereka semua tak tertandingi, dan bakat mereka tidak biasa, seperti Zizi dan usianya telah mencapai gelar Douro, dan ketika Xiao Wu masih remaja, dia mampu menyamai levelnya. Chu Qin, apakah dia benar-benar layak untuknya? Baiklah, saudari Zizusu, kamu berjanji pada dirimu sendiri, ada banyak wanita di Chu dan Qin, dan kamu bisa menjadi saudari kami. Xiao Wu tersenyum dan berkata, sadar atau tidak? Ah, Mutiara ungu terkejut sejenak, wajah cantiknya memerah. Dia bahkan tidak memilih untuk langsung memvetonya. Pada saat ini, Chu Qin menatap Xiao Wu dengan tatapan putih, lalu menoleh ke aula Mutiara ungu dan berkata, hanya bercanda, Mutiara ungu, aku tidak butuh hadiahmu. Aku akan mengajarimu, tepat ketika kamu mengatur hadiah kastil yang bagus untuk kita. Benar, tapi, Chu Qin Mianxia, kamu telah memberiku koin jiwa emas. Mutiara ungu menggigit bibir merahnya dengan ringan. Ketika dia mendengar Chu Qin bercanda, dia merasa sedikit kecewa. Dia seharusnya setuju untuk berbicara lagi. Hei, bagaimana mungkin pria sebaik Chu Qin Mianxia bisa memandangnya? Zi Zhenzu, jangan bertingkah aneh. Zi Zhenzu diam-diam berkata dalam hatinya, koin jiwa emas hanyalah masalah sepele. Chu Qin berkata dengan ringan, baiklah, Mutiara ungu, apakah kamu ingin mempelajarinya? Ya, Mutiara ungu mengangguk dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa lagi kehilangan kesempatan untuk mendekati Chu Qin, belum lagi godaan untuk menaikkan 2 level dalam sebulan benar-benar besar baginya. Namun, Mutiara ungu, pakaianmu, jika kamu ingin mempelajari keterampilan lunak, kamu tidak bisa melakukannya. Chu Qin menatap Kapten Bajak Laut Mutiara ungu yang berpakaian. Tidak masalah, Zizi sudah memberitahuku. Kata Zizen, di depan wajah Chu Qin, dia mulai menanggalkan pakaian. Segera, Mutiara ungu melepas pakaian kapten di luar, dan hanya 2 pakaian dalam ungu yang tersisa. Pada saat ini, apalagi Chu Qin, Xiao Wu dan Qian Renshui sedikit tercengang. Sosok Mutiara ungu benar-benar hebat. Dibungkus pakaian, itu tidak begitu jelas, dan sekarang kesombongan yang berat itu, tidak ada yang terkulai, dan itu terlalu jelas, terlalu menonjol. Dibandingkan dengan Mutiara ungu, Xiao Wu dan Qian Renshui sedikit malu.
Chukin menatap lurus ke tubuh Purple Pearl. Chukin Mianxia, apakah gaun ini bagus? Zizenzu berkata dengan terkejut, gembira, dan malu ketika dia melihat tatapan Chukin. Yah, tidak buruk, tidak buruk. Chukin segera menjawab, keterampilan lunak membutuhkan fleksibilitas terbesar, sebenarnya, yang terbaik adalah tidak mengenakan pakaian. Tanpa sadar, Chukin mengaku dalam hatinya. Ah, kalau begitu Chukin Mianxia, apakah aku ingin melepaskannya? Zizenzu benar-benar malu. Hanya bercanda. Chukin buru-buru menjawab, ngomong-ngomong, Zizenzu akan memperkenalkan kepadamu. Keduanya adalah dua wanitaku, Xiao Wu dan Qian Renshui. Mereka akan berlatih bersamamu di masa depan. Ya, Purple Pearl menatap Xiao Wu dan Qian Renshui sambil tersenyum. Baiklah, mari kita mulai dengan push-up paling dasar. Sudut mulut Chukin sedikit terangkat. Push-up, Qian Renshui dan Xiao Wu berkata dengan sedikit bingung. Mereka tidak ingat bahwa ada push-up dalam pelatihan soft skill. Baiklah, ini adalah teknik soft skill yang baru, biar aku tunjukkan padamu. Chukin tersenyum tenang. Sebenarnya, tidak perlu berlatih push-up dalam soft skill, tetapi bagi Chukin, terlalu mudah untuk meningkatkan 2 level dalam sebulan. Dia punya banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ketika suaranya jatuh, Chukin jatuh ke tanah dengan kedua tangan dan mengambil posisi push-up standar. Xiao Wu dan Qian Renshui terkejut sejenak, lalu jatuh ke tanah, lalu mutiara ungu itu secara alami jatuh juga. Inilah sebabnya Chukin memilih Xiao Wu dan Qian Renshui. Jelas, Xiao Wu dan Qian Renshui adalah wingman Chukin. Melihat Xiao Wu dan Qian Renshui, Zizenzu sedang melakukan push-up, terutama Zizenzu. Dia berpakaian dengan keren. Melihat masa lalu dari sudut pandang Chu dan Qin, pemandangan yang ingin dia lihat sama sekali tidak terhalang. Selanjutnya, ayo, Chukin tersenyum sedikit, menekuk tangannya untuk bertahan. Ketiga wanita itu melakukannya. Benar, itu dia. Setelah Chukin berkata, dia berdiri dan berkata, tugasmu hari ini adalah 100 set push-up. 100 kelompok, ya, 100 kelompok per hari, dan kekuatan jiwa tidak dapat digunakan. Bukan mimpi untuk meningkatkan kekuatan jiwa 1 tingkat dalam 10 hari. Chukin berkata dengan percaya diri. Petik 2. Oke, kamu mencoba dan bangun pada saat yang sama. Chukin melanjutkan. Pada awalnya, ketiga gadis itu masih sangat lancar, tetapi segera, mereka juga sedikit lelah. Bagaimanapun, kekuatan jiwa tidak dapat digunakan, mereka sepenuhnya didukung oleh kekuatan fisik. Pada saat ini, Xiao Wu dan Qian Renshui menemukan petunjuk. Yang pertama menatap yang terakhir dan berbisik, Kakak Sue, bagaimana menurutku bajingan Chukin ini sengaja? Tidakkah kau lihat ini? Qian Renshui menatap Chukin yang sedang menyesuaikan postur untuk mutiara ungu, dan tersenyum tipis, orang ini memanfaatkan mutiara ungu. Mutiara ungu, bagaimana? Chukin bertanya dengan lembut sambil menatap mutiara ungu. Chukin Mianxia, aku baik-baik saja. Mutiara ungu terengah-engah, berkeringat, dan segera bangkit. Sejujurnya, jika dia tidak menggunakan kekuatan roh untuk melakukan pekerjaan fisik semacam ini, dia akan sangat lelah. Tapi Chukin ada di sampingnya, jadi dia tidak berpikir. Dan Chukin melihat gelombang yang bergelombang, dan dia juga merasakan kepuasan yang lengkap. Sekitar setengah jam kemudian, pelatihan khusus Chukin untuk 3 wanita mutiara ungu akhirnya berakhir. Dapat dilihat bahwa ketiga wanita itu saat ini semuanya berkeringat dan lengan mereka mati rasa. Baiklah, pelatihan hari ini sudah berakhir. Chukin menatap ketiga wanita itu dan berkata, Mutiara Ungu, kalian kembalilah besok. Kembalilah, mandilah dengan baik, seharusnya ada beberapa hasil besok. Chukin menambahkan, baiklah, bagus. Mendengar kekhawatiran Chukin, Zizenzu dengan enggan mengangguk sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia tertatih-tatih dan meninggalkan rumah besar itu. Chukin, kalian terlalu buruk. Setelah Zizenzu pergi, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tembak saudari, mengapa menyiksaku dan saudari Sue? Penyiksaan, mengapa menurutmu begitu, Xiao Wu? Chukin berkata dengan lembut, apa yang aku ajarkan padamu adalah bagian terakhir dari soft skills. Tautan terakhir, Xiao Wu dan Qian Renshui berkata dengan terkejut serempak. Ya, Chukin mengangguk, hubungan ini sangat sulit dan membutuhkan banyak kekuatan fisik, jadi pertama-tama aku menemukan kalian berdua dengan kekuatan fisik yang lebih baik.
Jika benar-benar ingin memanfaatkan dan meningkatkan perasaan, Cukinda tidak perlu memperlakukan ketiga wanita itu dengan cara ini. Push up bukanlah isi dari soft skill. Namun, memang benar bahwa untuk langkah terakhir dari soft skill yang diberikan oleh sistem, perlu untuk menggunakan kekuatan fisik secara berlebihan untuk meningkatkan batas, sehingga dapat meningkatkan kekuatan fisik dan spiritual mereka dengan lebih baik. Dengan kata lain, Chukin benar-benar melatih mereka sambil menggoda saudara perempuannya. Qian Renshui dan Xiao Wu memiliki fisik yang lebih baik, tetapi Purple Pearl mengejar kesuksesan yang cepat, jadi Chu dan Qin hanya bisa melakukannya. Benarkah? Qian Renshui bertanya dengan sedikit kebingungan. Tentu saja itu benar. Kapan aku berbohong padamu? Jawab Chukin. Oke, kami percaya padamu. Xiao Wu mengangguk. Petik 2. Aku sangat lelah, aku akan mandi. Kata Qian Renshui. Aku juga. Xiao Wu mengikuti. Tepat, ayo pergi bersama. Kata Chukin, memegang satu di satu tangan. Pada saat ini, kedua wanita itu sama-sama berkeringat deras, tubuh mereka sangat hangat, dengan kulit yang halus dan lembut, telapak tangan Chukin menyentuhnya, sangat nyaman dan nyaman. Pada saat yang sama, keringat membasahi pakaian mereka dan menjadi sedikit transparan, membuat mata Chukin begitu indah. Dia sudah menantikan mandi berikutnya. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Pada hari ini, Chukin masih berada di ruang terbuka manor, menunggu Xiao Wu, Qian Renshui dan Purple Pearl. Chukin Mianxia, saya melihat Purple Pearl muncul lebih dulu, dan dia berlari ke arah Chukin dengan penuh semangat. Ada apa? Begitu bersemangat hari ini. Chukin tersenyum sedikit sambil melihat penampilan Zi Zhenzu yang bersemangat. Di bawah Chukin, saya telah menembus level 69. Purple Pearl berkata dengan sedikit bersemangat, tidak disangka, bagaimana bisa, soft skillku tidak buruk. Jawab Chukin dengan tenang. Mutiara Ungu mengangguk berulang kali. Butuh 10 hari untuk menyelesaikan tujuan yang hanya bisa dicapai dalam 1 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sejujurnya, Chukin hanya memintanya untuk melakukan beberapa gerakan aneh setiap hari, dan terus-menerus menggerakkan tangan dan kakinya. Meskipun Zi Zhenzu tidak menolak, dia pernah berpikir bahwa Chukin memiliki motif tersembunyi. Baru sekarang Mutiara Ungu tahu bahwa Chu dan Qin tidak punya dua pikiran. Chukin ingin melatih dirinya sendiri. Tetapi memikirkan hal ini, dia sedikit bingung entah mengapa. Dengan mengatakan itu, Chukin sama sekali tidak tahu tentangnya. Ada apa? Chukin mengangkat alisnya sedikit, melihat ekspresi Mutiara Ungu yang bingung. Tidak apa-apa, Zi Zhenzu balas tersenyum, dan diam-diam berkata dalam hatinya, mungkin, Chukin Mianxia, mungkin itu juga menarik bagiku. Tidak peduli apa, perjuangkan itu, dan tidak ada kerugian. Namun, saat melihat Zi Zhenzu hendak berbicara, Xiao Wu dan Qian Renshui datang menghampiri. Xiao Wu memegangi perutnya dan berteriak dengan sedikit tidak nyaman, Chukin. Ada apa? Menarilah. Chukin segera berjalan menghampiri, membantunya, dan bertanya. Perutku sakit. Xiao Wu berkata dengan sedikit tidak nyaman. Perutku sakit, apakah itu di sini? Kalau begitu, kamu bisa beristirahat. Dengan baik, jawab Chukin. Tidak, Xiao Wu menggelengkan kepalanya, aku tidak datang. Tapi perutku sakit tanpa alasan. Setelah berkata demikian, Xiao Wu langsung jatuh ke tubuh Chukin. Aneh, tidak mungkin Xiao Wu sakit. Wajah Chukin sedikit mengembun, lalu dia memeluknya dengan lembut dan bertanya, Xiao Wu, apa yang kamu lakukan hari ini? Tidak ada, Xiao Wu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ekspresi Zi Zhenzu juga berubah karena terkejut, dan dia menatap Chukin, di bawah mahkota Chukin, perutku tiba-tiba juga sakit. Apa? Chukin mengerutkan kening dan menatap Mutiara Ungu. Jika Xiao Wu sendirian, mungkin itu semacam kecelakaan, dan Zi Zhenzen juga kesakitan. Apakah ini masih kecelakaan? Xiao Wu, ada apa dengan wajahmu? Tepat saat Chu dan Qin berpikir, Qian Renshui berteriak. Wajahku, gatal, kata Xiao Wu dengan sedikit ketakutan. Chukin menoleh dan melihat ada beberapa garis hitam di wajah cantik Xiao Wu. Kemudian Chukin tanpa sadar menatap Mutiara Ungu, yang terakhir juga memilikinya di wajahnya, persis sama dengan Xiao Wu. Kakak Mutiara Ungu, kamu juga memilikinya di wajahmu. Qian Renshui berkata, Chukin, apakah kamu juga memilikinya di wajahku? Purple Pearl juga menjadi ngeri, dan segera menutupi wajahnya. Bagi wanita,
Yang terpenting adalah wajah ini, terutama Purple Pearl masih menunjukkan keburukannya di depan Chu dan Qin. Tidak, Chu Qin menggelengkan kepalanya, sepertinya Xiao Wu dan Pearl sama-sama diracuni. Keracunan, apa yang harus kulakukan? Xiao Wu berkata dengan sedikit cemas. Tidak apa-apa, kata Chu Qin, dan mengeluarkan 2 pil dari wadah pemandu jiwa. Ini adalah pil detoksifikasi yang kubuat bersama dengan Dugu Senior menggunakan rumput abadi dan racun, yang dapat menyembuhkan ratusan racun. Segera setelah itu, Chu Qin menyerahkan 1 mutiara ungu dan 1 lagi ke jas Xiao Wu. Setelah meminum pil itu, terlihat jelas bahwa garis-garis hitam di wajah Xiao Wu dan Zizu menghilang. Bagaimana, Xiao Wu, Pearl? Chu Qin bertanya kepada mereka secara terpisah. Wajahku tidak gatal lagi, Xiao Wu dan Zhenzu berkata serempak. Garis-garis hitam di wajah kalian telah menghilang. Qian Renshui juga sedikit terkejut. Lagi pula, perutku sepertinya tidak sakit lagi. Xiao Wu tersenyum, pil detoksifikasi macam apa ini, mengapa begitu kuat? Ya, Purple Pearl mengikuti. Chu Qin tersenyum tipis, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebenarnya, ini adalah pil detoksifikasi yang diperoleh Chu Qin melalui misi sistem. Banyak misi sampingan Chu Qin akan mendapatkan pil penawar racun atau probiotik yang tidak berguna ini, yang tidak kuduga akan berguna. Pada saat ini, wajah Chu Qin sedikit berubah, Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Xiao Wu, Sister Purple Pearl, mengapa kamu tiba-tiba diracuni? Ya, Xiao Wu, Pearl, apa yang kamu lakukan atau minum? Tanya Chu Qin. Zhenzu menggelengkan kepalanya, aku makan ikan laut seperti biasa. Aku juga, Xiao Wu mengikuti. Chu Qin, bukankah makanan kita semua sama? Ikan laut, suir dan aku juga makan. Chu Qin mengangguk. Chu Qin, suara Ziji terdengar. Ziji Yuji Ayin Briji 9 Dimenji Mei Wu, Six Beast King dan Wang Qiwer, Huliena datang. Ada apa denganmu? Mungkinkah perutmu juga sakit? Tanya Chu Qin buru-buru. Bukan kami, tapi Rongrong Yue Hua Suking dan yang lainnya. Ayin menjawab, mereka semua sakit perut dan ada bekas hitam di wajah mereka. Aku, Xiao Wu, juga baru saja melakukannya. Xiao Wu dan Qian Renshui membuka pupil mereka. Chu Qin bilang, kita diracuni. Xiao Wu menambahkan, keracunan. Ziji dan yang lainnya berkata dengan kaget pada saat yang sama. Bagaimana bisa diracuni? Brigitte bertanya-tanya. Jangan terlalu khawatir, ayo pergi. Chu Qin segera kembali ke kastil. Tiba-tiba, Purple Pearl teringat sesuatu, lalu meninggalkan istana dan berlari menuju markas kelompok bajak laut. Untungnya, Chu Qin punya cukup penawar, dan segera 1 penawar diberikan kepada Ning Rongrong, Zhu Suking, Suji Nyanyo dan yang lainnya. Apa-apaan ini? Huliena mengerutkan kening, kenapa mereka semua diracuni? Mungkinkah seseorang dengan sengaja meracuni? Jika aku tertangkap, aku akan menendang kepalanya hingga berkeping-keping. Kata Xiao Wu dengan kejam. Kuncinya adalah, siapa yang meracuninya? Qian Renshui bertanya-tanya. Setelah mendengar ini, semua wanita mengalihkan pandangan mereka ke Chu Qin. Kapanpun, mereka paling bergantung padanya. Rongrong, Suking, apakah kalian semua sudah makan ikan laut? Chu Qin bertanya pada Ning Rongrong dan yang lainnya. Gadis-gadis itu mengangguk. Mungkinkah ada masalah dengan ikan laut? Tanya Zhu Suking. Setelah itu, setelah Chu Qin menganalisis ikan laut yang tersisa, dia menemukan racun. Itu ikan laut. Saudara Chu Qin, aku juga makan ikan laut. Mengapa aku baik-baik saja? Tanya Wang Qiwer. Aku juga makan. Ziji Six Beast King dan Huliena mengikuti. Qiwer Ziji, kalian bertujuh adalah binatang buas tingkat tinggi, dan racun biasa tidak efektif terhadap kalian, dan Naer telah lama berada di kota pembunuhan bersama Bloody Mary. Kalian adalah sejenis racun dan fisik kalian luar biasa. 100 racun tidak akan menyerang. Chu Qin menganalisis. Lalu bagaimana denganku? Qian Renshui bertanya, aku tidak memiliki fisik yang tak terkalahkan, dan jika itu terkait dengan kekuatan roh, saudari Erlong seharusnya tidak diracuni. Suer, kau memiliki kekuatan suci, kau dapat memurnikan semua racun jiwa sejak awal. Jawab Chu Qin, racun jiwa, kata para wanita serempak. Yah, racun ini bukanlah racun obat, tetapi kekuatan roh. Jika aku tidak salah, orang yang meracuninya, seperti Dugu Senior, memiliki jiwa bela diri yang sangat beracun. Chu Qin mengangguk. Lebih jauh,
Mampu meracuni kedua naga berarti kekuatan jiwa tidak berada di bawah kedua naga itu. Gadis itu tiba-tiba merenung. Di seluruh Pulau Mutiara Ungu, hanya Mutiara Ungu yang memiliki kekuatan roh terkuat, dan dia hanya berada di level 68, siapakah orangnya? Liu Erlong bertanya-tanya, racunnya ada di ikan laut. Tidak, seharusnya dikatakan di laut. Chu Qin mengerutkan kening. Tidak bagus. Pada saat ini, Chu Qin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, kurasa, seluruh penduduk Pulau Mutiara Ungu diracuni. Segera setelah itu, Chu Qin bergegas keluar dari rumah bangsawan. Qian Renshui, Xiao Wu, dan yang lainnya segera mengikuti. Dapat dilihat bahwa banyak penduduk Pulau Mutiara Ungu, atau anggota kelompok bajak laut di sepanjang jalan, semuanya memiliki garis-garis hitam di wajah mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya adalah master roh fana atau tingkat rendah, bagaimana mereka bisa kebal terhadap kerusakan racun roh. Chu Qin membawa Qian Renshui dan Xiao Wu ke markas kelompok bajak laut. Demikian pula, tanah di sini penuh dengan orang-orang, memegang perut mereka satu persatu, berteriak kesakitan. Chu Qin Mianxia, melihat ketiga Chu dan Qin, Zi Zhenzu segera berjalan keluar rumah dengan puff dan berlutut tepat di depan Chu Qin. Chu Qin segera membantu Mutiara Ungu berdiri dan berkata dengan lembut, bangun dan bicarakan itu. Di bawah mahkota, tolong, selamatkan bajak laut Mutiara Ungu, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Selama kamu bisa menyelamatkan mereka, aku bersedia melayani kamu sebagai sapi dan budak. Mata Mutiara Ungu berwarna kemerahan Tao. Kelompok bajak laut Mutiara Ungu adalah segalanya baginya, sesuatu yang lebih penting daripada hidup. Chu Qin menghela napas pelan. Chu Qin, Mianxia, bukankah kau juga? Zi Zhenzen tampak putus asa. Kakak Mutiara Ungu, bukannya Chu Qin tidak mau membantumu? Qian Renshui menjawab, seluruh pulau ini diracuni, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mutiara Ungu meneteskan air mata tanpa daya. Melihat Mutiara Ungu, calon istrinya, dengan tatapan tak berdaya seperti itu, bagaimana mungkin Chu Qin duduk diam dan menonton? Dia mengeluarkan sebotol besar penawar racun dari wadah pemandu jiwa, ambil obatnya di sini dan berikan kepada wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Orang-orang lemah ini tidak akan bisa menunda. Serahkan sisanya padaku. Hanya periksa hanya dengan mengetahui sumber racun jiwa, kita dapat menemukan cara untuk mendetoksifikasi. Terima kasih, Chu Qin Mianxia. Zi Zhenzu mengambil penawar racun itu dan berkata dengan sangat tulus. Sama-sama, Chu Qin menjawab, kamu pergi selamatkan wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Bagus, Mutiara Ungu mengangguk berulang kali. Kalau begitu kami akan membantu juga. Xiao Wu, Qian Renshui Ayin dan yang lainnya berkata, semua wanita Chu Qin ini adalah orang baik, meskipun mereka tidak baik, mereka semua cemas melihat penampilan Chu Qin yang cemas. Bigi Xiao Jiu, kamu tinggal untuk mengawasi dan melindungi penduduk di pulau itu. Ziji Yuji Ayin Mei dan Stu Dragons, kamu ikut aku ke laut untuk melihat, mungkin kamu bisa menemukan sesuatu di sana. Kata Chu Qin, bagaimanapun, masalahnya ada pada ikan laut, seharusnya itu menjadi masalah di laut. Selain itu, Brigit Xiao Jiu Lingling, kalian berdua mencoba menyembuhkan yang terluka. Bagus, gadis-gadis itu langsung mengangguk. Segera setelah itu, Chu Qin membawa kelima putrinya dan terbang keluar dari Pulau Mutiara Ungu. Begitu mereka meninggalkan pulau itu, Chu dan Qin menemukan beberapa petunjuk bahwa banyak ikan laut mati di permukaan laut. Terlebih lagi, ketika mereka terbang ke daerah yang lebih jauh, mereka menemukan bahwa permukaan laut berubah sedikit merah. Apakah wilayah laut yang begitu luas tercemar? Ziji bertanya dengan sedikit heran. Sekilas, permukaan laut semuanya merah, dan ada banyak ikan mati yang mengambang di permukaan, dan bahkan beberapa binatang jiwa laut tingkat rendah. Pemandangannya sangat aneh. Chu Qin segera memulai eksplorasi mental. Ini adalah kasus untuk radius puluhan mil, dan tidak ada kehidupan yang hidup. Binatang, melihat pemandangan ini, Mei Wu dan Yu Ji berkata dengan marah. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang jiwa, bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika mereka melihat semua binatang jiwa diracuni? Pergilah, lihat ke depan. Chu Qin melanjutkan, mereka terus bergerak maju, dan hasilnya sama saja. Wilayah laut ini mengantar pada malapetaka. Namun, sumber racun jiwa tidak pernah ditemukan. Raungan,
Ketika Chudankin dan yang lainnya tiba di laut sekitar 300 mil jauhnya dari Pulau Mutiara Ungu, terdengar suara binatang buas yang sangat kuat dan memekakkan telinga di depan mereka. Pada saat yang sama, cahaya terang menyala di depan Chukin dan yang lainnya. Chukin dan yang lainnya dengan cepat menyapu ke arah itu dan menemukan seekor binatang buas di tengah laut sedang bertarung dengan seorang wanita manusia. Binatang buas itu mirip dengan paus, seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap, panjang tubuhnya mencapai sekitar 60 meter, kepalanya besar, giginya yang tajam terlihat, tubuhnya memancarkan aura hitam, kekuatan jiwanya berfluktuasi, dan tidak lebih lemah dari satu Super Dou tingkat 98. Dan wanita itu, yang tingginya sekitar 1,7 meter, terpisah oleh jarak yang jauh dari Chukin. Meskipun dia tidak dapat melihat wajah aslinya, punggungnya sangat indah, dan dia dapat melihat orang yang sombong di balik celana ketat birunya sekilas. Sosok, terutama bokongnya yang seperti buah persik, kakinya yang ramping dan ramping, sangat menarik perhatian. Selain rasio emas dari sosok itu, kekuatan wanita itu tidak lemah, ada 2 kuning, 2 ungu dan 5 hitam di kakinya, 9 cincin roh melonjak, dan dia adalah gelar Douluo. Pada saat yang sama, jiwa bela diri wanita itu sangat istimewa. Ternyata itu adalah jiwa bela diri berbentuk manusia. Jiwa bela diri berbentuk manusia itu seluruhnya terdiri dari air laut, dan itu tampak seperti jiwa bela diri tipe laut. Master Jiwa, atau gelar Douluo. Liu Erlong berkata dengan sedikit terkejut. Ekspresi Chukin juga mengembun, dia berpikir, bagaimana mungkin ada gelar Douluo di laut. Lihat, bagian belakang binatang jiwa. Pada saat ini, Ziji menunjuk ke bagian belakang binatang jiwa paus. Ventilasi unik paus. Orang-orang Chudankin menemukan bahwa sejumlah besar racun merah disemprotkan di lubang ventilasi, dan racun-racun inilah yang mengalir ke segala arah, mencemari laut. Akhirnya menemukan binatang buas ini. Ziji berkata dengan marah, Chukin, pergi, bunuh dia. Pergi. Chukin mengangguk. Bertemu dengan Raja Orca bermata jahat di sini, saya harus mengatakan bahwa itu adalah kesempatan. Cincin jiwa 100.000 tahun. Pertemuan tulang jiwa. Raja Orca bermata jahat, beraninya kau menyebarkan racun di laut dan meracuni begitu banyak ikan. Meskipun wanita berambut biru itu ditahan oleh kekuatan jiwa binatang buas itu, dia masih bertanya dengan dingin ke arah binatang buas itu. Suaranya sangat ringan dan indah. Hah, namun, hanya Raja Orca bermata jahat yang berbisik dingin, dan seberkas cahaya merah meledak dari pupilnya, menembus dada wanita berambut biru itu. Tiba-tiba, wanita berambut biru itu tidak sadarkan diri, cincin roh seni bela diri hancur, dan jatuh ke laut. Pada saat yang sama, Chukin dan yang lainnya telah datang ke depan Raja Orca bermata jahat. Siapa kamu? Merasakan kekuatan roh dan paksaan yang terpancar dari Chukin dan tubuh mereka, terutama paksaan Chukin, membuat Raja Orca bermata jahat sedikit takut. Erlong, pergi dan selamatkan wanita itu. Chukin tidak menjawab Raja Orca bermata jahat, berbalik ke Liu Erlong. Oke, Liu Erlong mengangguk, membuka sayap terbangnya dan bergegas ke laut. Segera setelah itu, Ayin, Mei Wu, Ziji, dan Yuji semuanya memperlihatkan tubuh mereka pada saat yang sama. 4 benua Raja Binatang. Melihat 4 Raja Binatang besar, Raja Orca bermata jahat terkejut. Pada saat ini, keempat putri Ayin telah mengumpulkan kekuatan roh mereka dan ingin membunuh sepenuhnya pelakunya yang menyebarkan racun. Hah, Raja Orca bermata jahat mendengus dingin, energi hitam di sekujur tubuhnya meroket, dengan panik mengumpulkan air laut di sekitarnya, membentuk penghalang lubang hitam di depannya. Ledakan, diiringi suara keras, Raja Orca bermata jahat dan putri keempat Ayin melancarkan benturan kekuatan jiwa. Dan terlihat bahwa Raja Orca bermata jahat menghantam 4 kali, tetapi dia bahkan tidak jatuh tertiup angin. Raja Orca bermata jahat, binatang buas peringkat kedua di antara 3 Raja Binatang lepas pantai. Kekuatannya sekitar 400.000 tahun. Dalam keadaan normal, dia tidak dapat menahan benturan dari keempat Raja Binatang buas. Tapi jangan lupa, ini lautan. Binatang buas jiwa laut memiliki keunggulan yang sangat kuat di sini, dan dapat terus-menerus menarik energi laut. Oleh karena itu, dalam konfrontasi antara kedua belah pihak, Ayin dan yang lainnya terus-menerus mengonsumsi dan melemahkan kekuatan roh mereka, sementara energi Raja Orca mata jahat terus-menerus diisi ulang. Dalam keadaan seperti itu, keempat putri Ayin merasa tidak sanggup lagi. Pada saat ini,
9 cincin roh berwarna hitam, 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 merah, emas mawar. Emas, dan emas muncul di bawah kaki Chukin. Di antara mereka, cincin roh ke-6 menyala. Keterampilan jiwa ke-6, tombak dunia virtual. Begitu gerakan ini dilakukan, tombak dewa kepunahan di tangan Chukin dikeluarkan, berubah menjadi aliran cahaya, dan menusuk pupil Raja Orca Mata Jahat. Merasakan niat membunuh dari Chu dan Qin, Raja Orca Mata Jahat segera mengumpulkan sebagian kekuatan laut dan bergegas menuju Chu dan Qin. Tapi siapa Chu Qin? Seorang pria kuat dengan kekuatan yang sebanding dengan Dou Luo yang tak tertandingi. Kekuatan jiwa Raja Orca Mata Jahat dikerahkan sepenuhnya, dan dia belum tentu lawan Chu Qin, apalagi kekuatan yang dipisahkannya. Oleh karena itu, dalam sekejap, Chu Qin mematahkan serangan balik Raja Orca Mata Jahat, dan tombak Yusu langsung menembus pupilnya. Dalam sekejap, dengan ratapan yang menyakitkan, salah satu mata Raja Orca Mata Jahat langsung dibutakan. Pada saat yang sama, serangan keempat Putri Ah Yin juga mengambil kesempatan untuk menyerbu ke depan, langsung menyerbu kembali ratusan meter ke Raja Orca Mata Jahat, melukainya dengan serius. Melihat bahwa momentumnya salah, Raja Orca Mata Jahat segera ingin menyelam ke dasar laut, tetapi itu sudah terlambat. Chu Qin yang tampan, memegang pedang Asura di kedua tangan, turun dari langit dan langsung menusuk kepala Raja Orca Mata Jahat, unit. Raja Orca Mata Jahat, raungan kesakitan bergema di seluruh laut. Setelah berjuang selama beberapa waktu, Raja Orca Mata Jahat benar-benar memotong vitalitasnya. Cincin roh merah cerah dan tulang kaki kanan Raja Orca Mata Jahat melayang di atas Raja Orca Mata Jahat. Melihat bahwa Raja Orca Mata Jahat kehilangan vitalitasnya, keempat Putri Ah Yin akhirnya menghela napas lega dan mendarat di punggung Raja Orca Mata Jahat. Tanpa diduga, makhluk jiwa ini sangat kuat, kata Ziji dengan heran. Ziji, jangan meremehkannya, itu adalah makhluk jiwa laut berusia 400.000 tahun. Chu Qin tersenyum tipis. 400.000 tahun, para wanita itu berkata serempak, heran. Mengapa paus pembunuh yang berusia 400.000 tahun mengeluarkan racun? Ah Yin bertanya-tanya. Chu Qin menggelengkan kepalanya. Menurut kognisinya, Raja Orca Mata Jahat tidak dapat melepaskan racun, karena tidak beracun. Chu Qin bingung, dan berjalan ke lubang paus pembunuh berdiameter 2 meter bersama para gadis. Dengan kematian Raja Paus Pembunuh, racunnya belum meletus. Chu Qin terdiam, pupil matanya sedikit memutih, dan melalui kekuatan perspektif, dia menemukan benda lengket berwarna merah di bawah lubang pembuangan Raja Orca Mata Jahat. Chu Qin, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Ziji. Chu Qin tidak mengatakan sepatah kata pun, saat berikutnya telapak tangannya dengan ringan meraih benda lengket berwarna merah itu. Dapat dilihat bahwa benda lengket ini mengeluarkan racun merah yang sangat kuat, yang terlihat luar biasa. Apa ini? Tanya para wanita itu dengan bingung. Aku tidak yakin, tetapi itu pasti racun. Chu Qin berkata, aku mengerti, Raja Orca Mata Jahat telah diperhitungkan secara diam-diam, dan benda yang sangat beracun ini, Raja Orca Mata Jahat ditambahkan ke tubuhnya. Untuk melindungi dirinya sendiri, Raja terus berusaha membuang racun dari tubuhnya, tetapi benda ini menempel di tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk membuangnya, yang menyebabkan malapetaka di laut ini. Sebenarnya, siapa itu? Tanya Ziji. Chu Qin menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Chu Qin, pada saat ini, Liu Erlong, yang menggendong wanita berambut biru, jatuh di samping orang-orang Chu dan Qin. Pada saat ini, Chu Qin dan para gadis melihat wajah aslinya dengan jelas. Ini adalah wanita cantik. Fitur wajah wanita itu menakjubkan, terutama matanya, meskipun tertutup, tetapi bulu mata yang panjang dan rongga mata yang besar dapat terlihat sekilas. Ini adalah sepasang mata yang sangat indah. Pada saat yang sama, sosok wanita itu sangat menjengkelkan, dipeluk dalam pelukan Liu Erlong, dan puncak-puncak besar Liu Erlong bersama-sama, seolah-olah orang dapat melihat 4 puncak. Memperlakukan wanita seperti itu, Chu Qin selalu mengasihaninya, dan Chu Qin tiba-tiba menjadi sedikit khawatir, dan buru-buru bertanya, bagaimana dengannya? Dia layak menjadi gelar Dou Luo. Dalam situasi seperti itu, dia bisa menghindar tepat waktu. Aku memeriksa, lukanya tidak jatuh pada bagian vital, dia seharusnya pingsan dalam keadaan koma, tidak ada masalah besar. Liu Erlong menjawab, Chu Qin, apakah kamu tahu siapa dia?
Hanya ada dua gelar Douluo di atas laut yang dapat dipikirkan Chukin, Douluo Dewa Laut Bos Saixi dan Douluo Hainuo. Jelas tidak mungkin bagi Bos Saixi, belum lagi Bos Saixi tidak dapat keluar di Pulau Dewa Laut, apalagi jika itu adalah Bos Saixi, Raja Orca bermata jahat ini sama sekali tidak akan menjadi lawannya. Lalu hanya ada Douluo Gadis Laut, salah satu dari 7 Douluo penjaga Pulau Dewa Laut. Namun, Chukin tidak yakin. Bagaimanapun, orang-orang dari Kekaisaran Matahari Bulan semuanya telah muncul, dan masih banyak hal yang tidak diketahui di laut. Aku tidak tahu. Chukin menggelengkan kepalanya. Ayin, kamu dapat mengobatinya untuk sementara. Aku dengan cepat menyerap cincin roh dan tulang jiwa, dan kemudian kembali ke Pulau Mutiara Ungu bersama-sama untuk menemui Xiao Jiu untuk memberinya perawatan mendalam. Bagus. Dengan bonus cincin roh dan tulang jiwa Raja Orca Mata Jahat, level Chukin sekali lagi menembus satu level, dari level 95 ke level 96, mendekati level 97. Setelah itu, keenam orang Chu dan Qin, bersama wanita berambut biru misterius itu, kembali ke Pulau Mutiara Ungu. Bagaimana, Chukin? Begitu Chukin dan yang lainnya kembali, Qian Renshui Zizu dan yang lainnya langsung menyambut mereka. Jelas bahwa seseorang menyuntikkan zat yang sangat beracun ke dalam tubuh Raja Orca Mata Jahat, dan Raja Orca Mata Jahat melepaskan sejumlah besar racun ke laut melalui ventilasi, dan di bawah infus kekuatan jiwa Raja Orca Mata Jahat, racun-racun ini menjadi sangat kuat. Kata Chukin sambil menunjukkan sekumpulan benda yang sangat beracun yang dibungkus dalam kotak transparan kepada semua orang. Ini, apa ini? Para wanita itu berkata serempak karena terkejut. Aku tidak tahu. Chukin menggelengkan kepalanya, awalnya kupikir itu adalah racun jiwa buatan manusia, tetapi tampaknya tidak sesederhana itu. Apakah ada penawarnya? Qian Renshui bertanya. Jika kalian ingin mendapatkan penawarnya, kalian harus mempelajari bahan-bahan racun ini. Jawab Chukin, lalu Chukin mengalihkan pandangannya ke wanita di pelukan Liu Erlong, dan mungkin, dia tahu sesuatu. Kakak Chukin, kakak Erlong, siapa dia? Wang Qiwer bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ini sangat cantik. Ketika kami tiba, dia sedang melawan Raja Orca Mata Jahat. Dia terluka parah oleh Raja Orca Mata Jahat dan kehilangan kesadaran. Liu Erlong menjawab lebih dulu, Xiao Jiu, Brigit, Chukin meminta kalian untuk membantu. Sedang dalam perawatan. Ya, Chukin mengangguk. Oke, Jiu Yaoji dan Brigit mengangguk bersamaan. Liu Erlong menggendong wanita itu ke kamar Purple Pearl. Nine Demon Fairy dan Brigit menggunakan kekuatan penyembuhan pada saat yang sama dan mulai menyembuhkan wanita berambut biru itu. Salah satu dari Nine Demon Fairy adalah Nine Heart Begonia dan yang lainnya adalah Emerald Swan. Kekuatan penyembuhan kedua orang ini dapat dikatakan tidak ada duanya di seluruh benua Douro. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, bekas luka wanita berambut biru itu telah sepenuhnya menghilang, tidak terlihat. Chukin, luka di tubuhnya hampir pulih, tetapi kekuatan rohnya telah terkuras terlalu banyak, dan akan butuh waktu lama untuk bangun. Kata Brigit, oke, kalian berdua telah bekerja keras. Chukin tersenyum lembut, kalian berdua pasti lelah, mengapa kalian tidak beristirahat? Brigit dan Nine Dimenji saling melirik diam-diam, dan pada saat yang sama menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak lelah. Kami tidak lelah, Chukin. Jiu Yaoji menjawab, jangan khawatir. Kami berdua pasti akan membantumu sampai akhir dan menjadi tamengmu yang paling gigih. Chukin menunjukkan senyum cerah. Segera, Chukin mengeluarkan sekelompok benda yang sangat beracun itu lagi. Xiao Jiu, Bier, apakah kamu punya cara untuk mempelajari bahan-bahannya? Kamu hanya bisa mencoba. Jiu Yaoji menjawab, karena kami ahli dalam pengobatan, dan detoksifikasi tidaklah baik. Ya, akan baik-baik saja jika Raja Iblis 10.000 ada di sini. Dia ahli dalam detoksifikasi. Brigit mengikuti. Angsa liar itu masih ada di sana, bagaimana denganmu? Chukin menatap Du Guyan dan Meng masih tersenyum. Chukin tidak punya harapan pada mereka, tetapi dengan ragu-ragu mengajukan pertanyaan. Bagaimanapun, kedua wanita itu adalah orang yang bisa menggunakan racun. Benar saja, Du Guyan dan Meng masih menggelengkan kepala. Yang pertama meminta maaf sedikit, maaf, Chukin. Aku tidak memiliki kemampuan seperti kakek. Aku juga, Meng masih berkata dengan rasa bersalah, kamu hanya bisa menggunakan racun. Tidak masalah, kamu masih muda.
Terlebih lagi, racun sangat berbahaya. Kamu tidak perlu mempelajarinya. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Ya, Du Guyan dan Meng masih mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah semua obat-obatan itu dibagikan kepada wanita di usia muda? Chukin menoleh ke Zi Zhenzu dan berkata, "Ya." Mutiara Ungu mengangguk, "Terima kasih Chukin Mianxia karena telah memberiku obatnya. Kecuali Pulau Mutiara Ungu, para wanita, tua dan muda di pulau-pulau sekitarnya semuanya telah sembuh, hanya orang-orang dewasa muda yang belum." "Mereka tidak mengeluh, kan?" tanya Chukin. "Chukin Mian, jangan khawatir, semua anggota kelompok bajak laut Mutiara Ungu saya memiliki banyak kasih sayang dan kebenaran, dan mereka tidak memiliki apapun untuk dikatakan," kata Mutiara Ungu dengan percaya diri. Chukin mengangguk. Dia sudah tahu bahwa kelompok bajak laut Mutiara Ungu adalah sekelompok pria sopan yang merampok orang kaya dan membantu orang miskin, jadi itu sangat biasa. "Jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkanmu." Batuk-batuk-batuk, suara batuk terdengar, dan semua orang melihat ke atas dengan takjub. Wanita berambut biru yang terbaring di tempat tidur telah membuka matanya. Seperti yang diharapkan Chukin, matanya sangat indah, seolah-olah dipenuhi bintang dan laut, berkilauan seperti permata. Chukin dan orang banyak segera berkumpul. Wanita berambut biru itu sedikit bingung ketika dia melihat lingkungan yang aneh itu. Pada saat ini, dia memperhatikan wajah Chukin dan langsung merasakan rasa aman. Wajah ini seperti malaikat yang dicium, sangat tampan. Dia melihat sekeliling lagi, dan wanita di depannya semuanya sangat cantik, membuatnya tidak hanya terkejut, "Kalian manusia. Di mana ini?" "Gadis, kamu tidak perlu gugup." Chukin menjawab, "Di sini aman." Wajah wanita berambut biru itu sedikit mengembun, mengingat adegan terakhirnya saat dia dilawan oleh Raja Orca Mata Jahat dan bertanya, "Apakah kau menyelamatkanku dari Raja Orca Mata Jahat?" "Ya." Chukin mengangguk. "Bagaimana dengan Raja Orca Mata Jahat?" Wanita berambut biru itu bertanya. "Aku membunuhnya," kata Chukin dengan tenang. "Ah!" Wanita berambut biru itu terkejut. Raja Orca Mata Jahat disebut sebagai sampah laut dan sangat kuat. Dia bukan lawan Raja Orca Mata Jahat. Jadi, pemuda di depannya adalah pria yang sangat kuat. "Anakku, siapa kau?" Wanita berambut biru itu bertanya. "Namaku Chukin, dan namanya adalah Mutiara Ungu, dan sisanya adalah cintaku." Chukin pertama kali menunjuk ke Mutiara Ungu dan memperkenalkannya. Karena Mutiara Ungu ada di laut, mungkin wanita berambut biru mengetahuinya. Tanpa diduga, wanita berambut biru itu tidak mengenal Mutiara Ungu, tetapi dia tetap bertanya, "Kalian semua orang laut?" "Lupakan saja." Chukin mengangguk, "Siapa kau? Bagaimana kau bisa melawan Raja Orca bermata jahat?" "Namaku HNV," jawab wanita berambut biru itu. "Gadis laut, salah satu penjaga Pulau Dewa Laut?" tanya Chukin. Semua wanita terkejut saat mendengar ini. Tanpa diduga, orang yang datang sebenarnya berasal dari Pulau Dewa Laut yang mereka tuju, atau seorang gelar, Douluo. "Kau, bagaimana kau tahu?" "Hai gadis," Douluo terkejut. "Itu benar, dia adalah gadis laut, salah satu dari 7 pemujaan Pulau Dewa Laut. Lautan tercemar dalam skala besar, jadi dia dikirim oleh Dewa Laut, Douluo Bosaiksi untuk menyelidiki situasi tersebut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Orca Mata Jahat dan dikalahkan olehnya. Kemudian, saya bertemu Chukin dan yang lainnya. Saya menyembah Anda, seagot Douluo Bosaiksi adalah teman lama," kata Chukin tanpa mengubah wajahnya. "Kau adalah teman pemujaan yang hebat." Hai gadis Douluo bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun gadis laut Douluo tahu bahwa Bosaiksi selalu tinggal di kuil Dewa Laut, dia memang berteman dengan para Master Roh Daratan. Belum lama ini, 2 Master Roh Daratan pergi ke Pulau Dewa Laut. "Ya, tapi mari kita bicarakan ini nanti. Hai gadis Douluo, apakah kau tahu siapa yang melemparkan racun ke laut?" tanya Chukin. "Dia adalah seorang Master Roh yang aneh," jawab Hai gadis Douluo. "Master jiwa yang aneh." Chukin mengerutkan kening. Semangat bela dirinya sangat aneh, itu adalah racun." Hai gadis Douluo menjawab, "Kekuatannya seharusnya sekitar level 91. "Bagaimana dengan yang lain?" tanya Chukin buru-buru. "Melarikan diri. Aku diperintahkan untuk keluar dari pulau untuk menyelidiki dan bertemu dengannya." Hai gadis Douluo menjawab, "Di laut, Master Roh Laut kita memiliki keunggulan mutlak. Dia sama sekali bukan lawanku,
Tetapi dia sangat licik, sebenarnya menyuntikkan racun ke dalam tubuh Raja Orca Mata Jahat, dan menggunakan Raja Orca Mata Jahat untuk memasukkan racun ke dalam laut. Apakah ini racun? Chukin mengeluarkan kotak transparan. Aku juga tidak tahu. Gadis laut Douluo terkejut, dan mengeluarkan sebotol cairan biru dari wadah pemandu jiwa. Tapi sebelum dia kabur, aku mendapatkan sebotol cairan ini. Kata gadis Hai Douluo, Nona Chukin, apakah menurutmu ini berguna? Chukin berhenti sejenak, mengambil cairan biru itu, lalu membuka kotak transparan itu, dan segera meneteskan cairan biru ke dalam racun itu. Aku melihat bahwa di tempat cairan biru itu menetes, racun merah pada benda lengket itu menghilang. Sepertinya berguna, Brigit dan 9 iblis Ji berkata serempak. Ya, Chukin berkata dengan gembira, HNV, bisakah kau memberiku sedikit cairan biru ini? Orang-orang di Pulau Mutiara Ungu mereka semuanya diracuni dan mereka membutuhkannya.